Sebelum menonton videonya, jangan lupa subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pembahasan kali ini yang akan kita bahas adalah metode transportasi. Metode transportasi sendiri ada 3 macam. Ada metode transportasi pojok barat laut, ada metode transportasi biaya terendah, dan yang terakhir adalah Vogel. Nah, yang akan kita bahas sekarang itu adalah metode transportasi pojok barat laut. Di sini saya tidak membahas apa itu metode pojok barat laut, materi, dan lain sebagainya. Yang akan kita bahas adalah bagaimana cara penyelesaian menggunakan metode transportasi pojok barat laut. Ini adalah satu sampel soal yang sudah saya angkat di sini, di mana untuk mencari solusi awal menggunakan metode transportasi pojok barat laut, di sini yang harus kita cari adalah tabel transportasinya terlebih dahulu. Kita buat tabel transportasinya terlebih dahulu. Tabel transportasi didapat dari soal cerita yang ada. Kemudian setelah itu baru kita buat model transportasinya. Di bagian model transportasi, di sini nanti kita langkah-langkahnya dari mana. Nah, karena di sini untuk metode transportasinya adalah pojok barat laut, kita mulainya tetap dari pojok barat laut. Kemudian setelah kita tahu model transportasinya, juga kita tahu kolom mana dan baris mana yang kita pakai. Nah, setelah itu kita hitung ongkos awal dengan metode pojok barat laut. Dari soal yang ini, kita mau meminimumkan soal, kita cari solusi awalnya. Ini kita cari meminimumkan. Soalnya adalah meminimumkan Z sama dengan 50x11 ditambah 100x12 ditambah 100x13 dan seterusnya. Ini kita dapat dari soal berikut. Ini soalnya. Dari 3 buah pelabuhan A1, A2, dan A3, di sini terdapat semen sebanyak masing-masing 120 ton, 170 ton, dan 160 ton. Semen tersebut akan diangkut ke kota T1, T2, dan T3 yang masing-masing mempunyai daya tampung 150 ton, 210 ton, dan juga 90 ton. Biaya pengiriman dari pelabuhan A1 ke kota T1, T2, dan T3 ini masing-masing 50, 100, dan 100. Ini dalam skala ribuan rupiah per ton. Biaya pengiriman dari pelabuhan A ke kota T1, T2, dan T3 adalah 200, 300, dan 200. Sedangkan biaya pengiriman dari pelabuhan A3 ke kota T1, T2, dan T3 ini secara berturut-turut adalah 100, 200, dan 300. Dari soal cerita yang sebelah kanan, ini kita dapat tabel transportasi yang ada di sebelah kiri. Ini kita analisa, bentuknya seperti ini, sama seperti kerangka dari tabel transportasi itu sendiri, di mana ada supply dan juga ada permintaan. Nah, untuk kolom-kolomnya di sini, karena di sini ada 3 buah pelabuhan, ada A1, di sini ada A1, A2, dan A3. Kemudian dikirimnya ke kota T1, T2, dan T3 di sini. Kita tinggal pindahkan isinya ke sebelah kiri. Di mana untuk biaya-biayanya kita masukkan ke dalam kolom A1, T1. Nah, kita baca di sini. Dari 3 buah pelabuhan A1, A2, A3 terdapat semen sebanyak masing-masing 120, 170, dan 160 ton. Di sini ada 120, kemudian 170, dan 160 ton. Ini untuk banyaknya semen. Kemudian semen tersebut akan diangkut ke kota T1, T2, dan T3 yang masing-masing mempunyai daya tampung 150 ton, kemudian 210 ton, kemudian 90 ton. Nah, biaya pengiriman dari
pelabuhan A1 dari sini, dari A1 ke kota T1 itu masing-masing 50, 100, 100. Kemudian dari pelabuhan A2 ke kota T1, T2, dan T3 itu masing-masing 200, 300, 200. Sama, untuk pelabuhan A3 pengiriman ke kota T1, T2, dan T3 masing-masing 100, 200, dan 300. Nah, kalau sudah terisi tabelnya seperti ini, kita buat alur dari model transportasi itu sendiri. Nah, ini adalah tabel transportasinya. Kita hapus terlebih dahulu. Setelah kita buat tabel transportasinya, sekarang kita buat model transportasinya. Untuk model transportasinya, arahnya, karena di sini metodenya adalah pojok barat laut, kita mulainya dari pojok barat laut. Kita mulai dari kiri, paling kiri atas. Nah, dari A1 T1 dari sini. Ini arahnya kita ke kanan langsung. Kalau misalkan isinya belum habis, arahnya ke kanan seperti ini. Kita lihat antara AI dengan BJ. Ini AI dengan BJ. Yang mana yang paling kecil? Nah, itu yang akan kita terapkan. Setelah itu kalau misalkan dari baris dan kolomnya habis totalnya, antara barisnya totalnya 120 dan kolomnya sesuai dengan yang total di sini BJ-nya 150, itu kita baru bisa geser ke sebelah kanan. Nah, dari kanan arahnya itu ke kanan terlebih dahulu, baru ke bawah seperti ini. Seperti itu. Oke, kita mulai aja. Kita hapus. Di sini karena kita mulainya dari pojok kiri atas dari A1 T1, kita mulai dari yang 50 di sini pojok kiri atas. Mulai dari paling atas, kita lihat, kita isi di sini antara BJ dengan AI. Kita mulai dari BJ dan AI, AI-nya 120, kemudian BJ-nya di sini 150. Kita pilih antara 120 dengan 150, itu yang mana yang paling kecil. Itu yang kita terapkan nantinya. Oke, kolom X1-nya kita hapus dulu di sini. Di antara dua ini yang paling kecil adalah 120, maka 120 kita tempatkan di A1 T1 di bawah 50. Di sini isinya 120. Nah, karena untuk baris A1 itu sudah selesai, sudah maksimal 120, sekarang kita arahnya adalah ke bawah. Jadi kita turun ke bawah sini. Nah, seperti itu. Kemudian setelah itu turun ke bawah, di sini ada di kolom A2 T1. Nah, A2 T1 kita lihat antara 150 yang ini dengan 170, yang mana yang paling kecil? Yang paling kecil tentu saja 150. Nah, kita isikan di sini 150, tapi jumlahnya harus totalnya 150 karena sudah diisi 120, berarti 150 dikurangi 120 sama dengan 30. Berarti yang bisa diisikan hanya 30 di sini. Nah, berarti 120 dengan 30 totalnya 150 yang ini. Sudah selesai untuk kolom T1 yang ini. Untuk A1 juga sudah selesai. Sekarang dari sini baru kita geser ke kanan karena sudah tidak bisa lagi ke bawah. Kalau ke bawah ke sini, ini sudah mentok dari 150. Sekarang kita gesernya ke ke kanan. Tanda panahnya ke kanan seperti ini. Nah, kita lihat di sini. Antara kolom A2 dengan T2 ada 170. Di sini 170 dengan 210. Dengan 210. 170 dengan 210 tentu saja lebih kecil 170. Kita bisa isikan di sini 170, tapi tadi sudah ada 30. Berarti 170 dikurangi 30, hasilnya 140. Hanya 140 yang bisa diisi di kolom A2 T2. Di sini 140 tadi. Nah, sudah seperti ini. 140 dengan 30, 70. Ini juga sudah selesai. Ini selesai.
seperti itu. Kemudian kalau ke kanan sudah tidak bisa, ke kanan sini sudah full, berarti turun ke bawah. Berarti arah panahnya turun ke bawah ke sini. Nah, seperti ini. Berarti kita ambil dari A3 dengan T3 di sini. T2, sorry. Arahnya di sini. Nah, di sini kita lihat yang paling kecil antara 160 karena ini perpotongan ya antara sini. Kita lihat sudutnya seperti ini. Oke, antara 160 dengan 210 itu lebih kecil 160. Berarti kita bisa mengisikan di sini 160. Tapi kita lihat dulu. Nah, dari 160 ini karena sudah ada terisi 100, kapasitasnya cuma 210. Jadi 210 ini sudah diisi 140. Itu berarti sisanya berapa? Sisanya tinggal 70. Bisa tidak diisi 70? Kita lihat yang bisa diisi itu maksimalnya adalah 160. Berarti di sini bisa diisi 70. Di sini. Oke. Nah, 140 dengan 70 sudah 240. Ini sudah selesai. Ini kan juga sudah selesai. Kalau ke bawah sudah tidak bisa, ini kan sudah mentok, berarti geser ke kanan lagi sekarang. Kita masuk ke kolom A3. Sorry. Kita masuk ke kolom A3 T3. Di sini kolom yang ini sekarang yang akan kita bahas. Kita lihat di sini antara 160 dengan 90, 160 dengan 90 itu lebih kecil 90. Berarti kita ambil di sini 90, tapi tidak kita lihat dulu 90 kapasitasnya. Karena kapasitasnya adalah 90, di sini di atas tidak ada, berarti bisa langsung 90. 90 ditambah 70 hasilnya 160. 160 yang ini sama dengan ini. Berarti bisa kita langsung isi di sini 90 seperti ini. Oke, ini sudah selesai tabelnya untuk solusi awal. Sekarang kita tinggal masukkan ke fungsi tujuannya. Ini hapus dulu. Ini 90. Berarti yang kita dapat adalah di kolom X11, kemudian ke bawahnya adalah X21, kemudian kolom pindah ke kanan itu X22, kemudian X32, kemudian X33. Nah, ini yang kita dapat. Jadi hanya ini yang kita hitung. Ada 1, 2, 3, 4, 5. 5 ini saja yang kita hitung. Kita sesuaikan dengan memaksimumkan soal yang sebelumnya. Kita sesuaikan dengan fungsi tujuan yang ini. Nah, yang tadi kita bahas adalah yang sudah kita temukan tadi ada di kolom X11, berarti 50 kali X11, kemudian di kolom X21 200 yang ini, kemudian di kolom X22, kemudian di kolom X32, kemudian di kolom X33. Yang ini yang kita hitung. Jadi kita kalikan X11 kita kalikan 50, kemudian X21-nya kita kalikan 200, kemudian kita kalikan 300, kemudian kita kalikan 200 dan juga 300. Oke, kita masukkan ke fungsi tujuannya di halaman berikutnya sesuai dengan model transportasi yang sudah kita dapat di sini. Berarti Z-nya di sini kita hapus dulu supaya lebih cantik, kan acak-acakan sekali sepertinya ini gambarnya ya. Tapi mudah-mudahan mengerti apa yang saya bahas hari ini. Kita hapus dulu. Mudah-mudahan bermanfaat. Nah, sekarang kita masukkan di sini Z-nya. Kita kalikan terlebih dahulu. Z di sini yang sudah kita dapat adalah Z-nya sama dengan, ini warnanya merah, jangan merah. Kayak kesannya rame gitu. Kita ganti hitam sekarang. Bolpen hitam aja. Nah, atau yang lebih gede tulisannya. Kemudian di sini untuk Z-nya sama dengan di sini ada C11.
C11 dikali X11, ini hasilnya adalah C-nya, gitu kita anggap C. C11. Kemudian dikali X11 ditambah C yang bawah itu 21 dikali X21 ditambah C yang kanan ini adalah 22, C22 dikali X22 ditambah, geser lagi ke bawah, di sini adalah 32, berarti C32 dikali X32 ditambah C33 dikali X33. Tinggal kita masukkan angka-angkanya di sini. Berarti sama dengan hasilnya adalah 50 dikali 120 yang ini. 50 dikali 120. Tuh, sebentar. 50 dikali, kelihatan nggak sih 5-nya? Jelek amat sih, Masya Allah. 50 dikali 120 di sini. 50 dikali 120 ditambah, kemudian pakai titik supaya lebih. 50 dikali 120 ditambah 200 dikali 30. 200 dikali 30. Kemudian ditambah 300 dikali 140 kali 140 ditambah kemudian 200, yang ini ya 200 dikali 70 dikali 70 ditambah selanjutnya 300, ini 300 ya. Nah, 300 dikali 90 sudah selesai, dikurung dikali terakhirnya adalah tadi satuannya 1000 rupiah. Nah, hasilnya kita kalikan, hasilnya 50 kali 120 hasilnya 6000 ditambah 200 kali 30 6000 juga, ditambah 300 kali 140 berapa nih, 42.000 ditambah ini sudah 200 dikali 70 hasilnya 14.000 ditambah 300 dikali 90 27.000 dikali satuan 1000. Hasilnya semuanya adalah 95 juta. 95 juta rupiah. Nah, seperti ini. Ini adalah solusi awal yang didapatkan dari metode pojok barat laut. Oke, kalau ada pertanyaan silahkan tanyakan di komen. Nanti insya Allah saya jawab. Jika ada kesalahan, itu murni kesalahan saya. Jadi saya minta maaf. Mudah-mudahan materinya bisa diserap. Ini adalah metode pojok barat laut. Setelah ini nanti saya akan buat video untuk metode biaya terendah. Oke, sampai di sini aja untuk penjelasan solusi awal metode pojok barat laut. Sampai berjumpa lagi di video selanjutnya. Jangan lupa subscribe channel saya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.